Baik, langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit bersama dengan saya Ricky Stompul. Tentu saja kita bisa melihat inilah dia salah satu bagian dari JDM Fun Day volume yang ketiga 2025 bersamaan juga dengan Subaru BRZ Super Series. Sebentar lagi kita akan menyaksikan jalannya balapan putaran kelima dari Subaru BRZ Super Series. Tapi saya tidak akan sendirian, di mana saya Ricky tentu saja akan rekan saya akan boleh berbicara juga memberitahukan informasi-informasi yang sangat up to date seputar dari mobil, seputar dari event. Inilah dia sirkuit sepanjang 4,3 km, di mana memang sirkuit yang saat ini mempunyai catatan waktu tercepat adalah seorang Yasuo Sena Iriawan, sedangkan pebalap dari luar negeri adalah Jaden Ojeda dengan 1 menit 28 detik, sedangkan untuk Subaru BRZ Super Series dengan 1 menit 53 detik kecilnya. P1, the flag is off, the light is on. Sebentar lagi kita akan bisa bersiap-siap, di mana bendera merah sudah mulai meninggalkan lintasan, dan kali ini lampu start akan mulai dinyalakan. Seluruh para pebalap mencoba untuk bisa mempertahankan RPM mereka. Inilah dia putaran kelima dari BRZ Super Series. We are on the way. We are going to racing. Inilah dia BRZ Super Series putaran yang kelima. Langsung saja seorang Rio SP mencoba untuk bisa mengambil sisi bagian luar karena dia tahu nampaknya untuk tikungan yang pertama, saling side by side. Nampaknya kita bisa melihat di sini persaingan antara Vindram Boy, Batara Mikdar, dan tidak luput juga ada Kazuhisa Urabe kali ini, Bro Chris. Nampaknya terlihat inilah dia Henry Hongkong, peserta yang nampaknya cukup banyak jam terbang balapnya di Korea Selatan. Kali ini kembali lagi sedikit melakukan kesalahan, dia terlalu out saja. Tepatnya saat menakluki tikungan dari Pertamina, tikungan 10 dan juga 11 dari Pertamina. Kazuhisa Urabe, mungkin Anda bisa bertanya, pebalap Jepang ada di sini, pebalap dari luar negeri ada di sini. Ya, benar, ada Kazuhisa Urabe yang saat ini mencoba untuk bisa mendevelop daripada mobil BRZ Super Series ini. Kazuhisa Urabe adalah pro driver, dan saya sempat berbicara tadi di sebelum kami istirahat makan siang. Side by side, nampak kita bisa melihat sisi bagian dalam, tapi nampaknya Batara Mikdar mencoba untuk bisa melakukan defense. No, terbuka saja defense daripada seorang Batara Mikdar, dan kita bisa melihat kali ini walaupun memang berbeda kelas, Batara Mikdar harus bisa memberikan kesempatan kepada Kazuhisa Urabe yang saat ini berada pada posisi di depannya. Nah, ini Fitra Eri sedang memanfaatkan weekend ini untuk all out. Ya. Karena kan kemarin ini kita race-nya back to karena back, back to back ya. Jadi harus sedikit menahan ya. Harus sedikit menahan untuk supaya mobilnya bisa bertahan sampai di akhir weekend ini. Nah, sepertinya Fitra Eri sudah melihat itu. Oke, ini kita bisa gaspol nih kayaknya di weekend ini, karena nanti balap lagi kan nanti di bulan Oktober. Strategi yang begitu luar biasa, tapi setidaknya Fitra Eri juga tidak bisa terlalu all out karena kita masih ada satu race yang tersisa di hari Minggu nanti, ya, betul, Bro Chris, karena kita memasuki untuk putaran kelima dan juga putaran yang keenam. Nanti juga kita akan bergabung bersama dengan kita, ada Ketua RT kita Mr. Frankie Wijaya, untuk bisa berbicara lebih jauh seputar Subaru BRZ Super Series, karena kami yakin sebagai Ketua RT pastinya juga dia mempunyai salah satu informasi atau juga masukan tentang event yang akan kita bisa publish kepada halayak banyak di luar sana. Nah, sebentar lagi kita akan mengundang, beberapa saat lagi dia akan hadir untuk bergabung bersama dengan kita di studio kecil kita kali ini. Tapi sebelumnya saya akan berusaha on defense. Inilah dia serangan yang dilakukan oleh peserta dengan nomor start 5 kita hadir sekalian. Vindram Boy melakukan defense dengan sangat baik. Tikungan pertama dari Mandalika Circuit kali ini membuktikan bahwa pebalap yang masih muda usia, pebalap yang saat ini masih berada dalam jenjang universitinya, mencoba untuk bisa memberikan defense dan sedikit bermain-main dengan pro driver asal Jepang ini. Kazuhisa Urabe ataupun juga akrab dipanggil dengan Kazuzang pastinya mencoba lagi, dan memang di saat awal tadi saya sempat berbicara dengan dirinya, yang paling terpenting adalah saya mencoba untuk bisa melakukan develop daripada kendaraan ini dari kit racing yang saat ini menempel di mobil Subaru. Oleh karena itu, tapi dia mencoba lagi. Nampaknya tikungan bagian dalam dimanfaatkan dengan baik. Nice overtaking, is really nice overtaking dari Kazuzang. Nah, sekarang sudah ada lagi nih track limitnya. Jadi saya lihat juga para pembalap di sini juga melakukan racing line-nya itu dengan sangat hati-hati, karena domes itu kalau sampai terinjak itu bisa merusakkan mobil gitu. Benar.
Iya. Percikan mobil, dan mungkin mobil juga agak sedikit terbang ya pastinya karena Iya. dengan kecepatan tinggi. Kedua itu tahun 2024 di Mandalika, dan tahun ini yang volume ketiga itu di Mandalika juga. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Inilah dia di depan layar Anda ataupun juga di depan gadget Anda, persaingan antara pro driver Mr. Sunny Sunyosi. Wow, nampaknya terbuka defense yang dilakukan oleh Sunny Sunyosi. Flowing section saja kiri dan kanan, tidak ada sama sekali braking yang ditekan di sana. Tanda mereka bisa melakukan full gas. Bro Christiansen, nampaknya terlihat seluruh para peserta mencoba untuk bisa memacu kendaraan mereka dengan baik. Lintasan yang mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan 1 minggu yang lalu, lebih dingin karena memang saat ini untuk Lombok ataupun juga NTB mendapatkan angin winternya dari Australia. Tapi berbeda dengan hari ini, berbeda dengan round kelima kita kali ini, cuacanya lebih panas. Tentu saja akan mengorbankan si karet bundar berwarna hitam ini untuk bisa lebih cepat haus karena memang suhu ataupun juga temperatur trek sendiri cukup panas kali ini, bro. Nah, sepertinya ini pembalap Jepang, wah. Kazuhisa Urabe mencoba untuk bisa melakukan attack-nya kali ini, attack mode kalau kita bisa melihatnya. Dia mencoba menekan Rizky Motorsport tim AAA, dan terlihat saat ini sangat konsisten, luar biasa apa yang dilakukannya. This is the first time ever dari seorang Kazu Sang. Dia balapan di Indonesia, dia balapan di Mandalika, Bro Chris. Tapi nampaknya di hari kemarin saat practice, di saat qualifying tadi, dia sudah masuk pada top 5. Ini membuktikan bahwa memang tidak main-main. Nampaknya pebalap dari Jepang ini datang, pro driver dari Jepang ini datang untuk bisa memberikan tekanan kepada pro drivernya Indonesia. Rio SB nampaknya sudah mulai gerah. Kita akan bisa melihat sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh seorang Rio SB yang saat ini nampaknya akan menaklukkan sektor kedua dari Pertamina Mandalika International Circuit. Mencoba kembali lagi untuk bisa melakukan defense-nya. Dia mencoba kembali lagi melakukan throttle demi throttle dengan sangat baik. 54 detik nampaknya adalah waktu yang lebih cepat Kazuhisa Urabe dibandingkan dengan seorang Rio SB dengan 1 menit 55. Oke, masih bisa. Tapi karena 45 derajat dia sudutnya agak ke dalam. Jadi kalau misalkan sampai telat over, nah seperti ini nih. Oke, ini dia siaran telat rem, ulangnya. nah, jadi overshoot. Jadi ini kalau saya bisa bilang sebenarnya dia overshoot karena Daniel melakukan braking di sana. Iya. Sepertinya kalau Daniel tidak melakukan braking, dia sedikit merubah racing line-nya dan memberikan jalan kepada Rio Bramantio, mungkin dia bisa masuk, Bro Chris. Ya, tapi dia agak sedikit kaget dengan Daniel melakukan braking. Ya, mungkin kesalahan terjadi. Pada saat itu Daniel melakukan late braking, jadi Rio Bramantio juga ngikut depannya. Jadi agak telat remnya. Jadi pasti overshoot di situ. Kalau udah telat rem, overshoot pasti ke gravel. Dan itu gravel itu sebelum standarisasi. Kasus kali ini sudah berhasil melakukan overtaking dengan baik, sudah memimpin jalannya balapan di posisi yang kedua. Nampaknya row yang kedua kali ini dikuasai oleh Japanese driver kita, hadirin sekalian, Kazuhisa Urabe, pebalap yang masih muda usia, pebalap yang masih 20 tahun. Kali ini yang baru pertama kali hadir di Mandalika, langsung menemukan tajinya, langsung menemukan kecepatannya, dan langsung saja mampu perlahan tapi pasti melakukan overtaking demi overtaking. Persaingan seru juga terjadi antara peserta nomor The Star 8 Sudarmono dengan Batara Migdar, di mana kita bisa melihat amateur versus pro IM kali ini. Terlihat nampaknya Sudarmono mencoba untuk bisa mengejar dan juga meninggalkan seorang Batara Migdar. Kesalahan di turn 16 dari seorang Rio SB yang membuat Kazu Sang terbuka saja jendela untuk overtaking kepada dirinya. Ya, memang kesempatan menyusul itu ada di situ di tikungan 15 dan 16 karena memang kita harus ngerem sambil nikung, trail braking itu sangat sulit sekali. Hanya pro driver aja deh kayaknya yang bisa nyusul di tikungan itu. Nah, kita bisa melihat kembali lagi overtaking dilakukan. Inilah dia Sudarmono. Apakah dia akan overshoot? Nah, benar. Dia sedikit melebar kali ini. Sedikit melebar walaupun dia berani melakukan overtaking di sisi bagian dalam. Batara Migdar tampil dengan lebih cepat, tampil dengan lebih pintar lagi. Dia memanfaatkan nampaknya racing line tipis untuk bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Batara Migdar. Dia tidak ingin membuat kesalahan karena dia tahu saat ini yang paling terpenting adalah konsisten dari mobil dan juga dirinya. Sangat tricky ya tikungan 10 itu. Kalau kita mau overtake, kita harus late braking. Tapi kalau late braking, kita bisa overshoot. Overshoot ataupun juga powernya udah mulai turun, susah lagi untuk bisa naikkan kembali lagi powernya. Betul, sangat-sangat tricky.
Lah bagaimana dengan Jadi untuk pembelian unit Subarunya sendiri itu melalui Max Motorsport ya. Wah. Oh, Sudarmono. Ini nampaknya Sudarmono saat RPM-nya masih tinggi, dia melakukan defense, dia melakukan counter ke arah kiri, tapi ternyata mobilnya sudah tidak berada pada grip terbaiknya, atau mungkin Bro Chris punya pemandangan tersendiri. Ya mungkin karena Tidak ada touching tadi, di saat tadi tidak ada touch sama sekali ya. Karena dibayang-bayangi dari belakang itu mungkin permainan gas throttle itu sangat berpengaruh ya. Karena suka kadang-kadang kita kalau dibuntutin dari belakang itu bawaannya nafsu. Sedangkan ini kan mobil penggerak belakang, Bro Ricky. Jadi kalau penggerak belakang ketika kita buka throttle terlalu besar, dia akan powernya akan keluar besar dan a little bit spin terjadi di sana ya. Oversteer akan cenderung oversteer mobil ini. Jadi memang harus dirasa-rasa benar-benar. Oke, ini dia siaran ulangnya, kita bisa melihat dia langsung melakukan throttle karena dia melihat dia melihat nampaknya lintasannya lurus, dia berusaha koreksi tapi ternyata mobilnya sudah tidak berada pada gripnya. One more to go ataupun juga final lap. Bumi Dia Racing Team saat ini sudah berada pada sektor yang keempat dan sebentar lagi akan segera bisa menyelesaikannya. Tikungan ke-12, tikungan ke-13. Dan saat ini bersiap juga untuk bisa menuju ke tikungan 10. Beberapa saat lagi kita bisa melihat sangat-sangat kencang, peserta yang sangat konsisten. Walaupun tadi sempat kita berbicara untuk kepada seorang Fitra Eri, dia masih beradaptasi, masih belum terlalu mengenal dengan baik karakter mobil daripada Subaru BRZ ini, karena ini berpenggerak roda belakang, berbeda dengan balapan dengan menggunakan penggerak roda depan. Yang nampaknya seorang Fitra Eri sudah sangat-sangat familiar, sangat-sangat jago, karena berulang kali bisa menjadi juara nasional, bahkan hat-trick champion sudah berhasil juga dilakukan oleh pembalap yang satu ini. Balap dengan background yang sangat luar biasa, kami yakin semua Anda tahu sebagai ataupun juga sebagai wartawan juga, sebagai pebalap juga, ataupun juga YouTuber juga. Dan ini membuat seorang Fitra Eri adalah salah satu yang sangat lengkap, content creator otomotif juga yang sangat lengkap, yang saat ini juga akan mendapatkan kembali lagi kemenangannya, tepatnya di putaran yang kelima dari Subaru BRZ Super Series. Nampaknya dia sudah masuk pada tikungan in journey, ataupun juga tikungan ke-16, satu tikungan terakhir, yaitu adalah tikungan ke-17, tikungan Danantara, yang saat ini kita bisa melihatnya langsung menyambut seorang Fitra Eri yang sebentar lagi bahkan mengejar ketertinggalannya dengan seorang Yoshihiro Fajarianto. Tapi Yoshi namanya tahu di belakangnya adalah Fitra Eri, sang juara dari Bumi Dia Racing Team. Sedangkan posisi yang kedua yang sangat menarik, pertama kalinya dia hadir di Indonesia, pertama kalinya dia dibalap di Indonesia, dia menjadi yang terbaik kedua, yaitu adalah Kazuhisa Urabe dari Jepang. Yang ketiga adalah Rio SB Vindra Amboy, kali ini akan hadir pada posisi yang terbaik ketiganya, keempatnya. Sedangkan Henry Hongkong kelima, Sani Sunyoshi ke-6, sedangkan Batara Migdar ke-7, Agung Setiadi 8.